Kepaon terbentuk dan berkembang sekitar tahun 1891, yakni saat Kerajaan Badung berhasil menaklukkan Kerajaan Mengwi. Kerajaan Badung berhasil meraih kemenangan setelah pasukan kerajaannya dibantu oleh kaum muslim yang dipimpin oleh Raden Sosroningrat. Atas jasanya itulah Raden Sosroningrat akhirnya dijadikan menantu dan dikawinkan dengan putri Raja Pemecutan yang bernama Ratu Ayu Anak Agung Rai dan diberikan tanah di daerah Kebon yang kini dikenal dengan Kampung Muslim Kepaon. Saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tokoh Kampung Islam Kepaon, yaitu Bapak Haji Abdul Hadi. Banyak cerita yang saya dapatkan dari beliau. Jadi saya ini tahunya cerita ini kan dari Puri Pemecutan. Bisa saya ngomong adalah waktu meninggalnya bapaknya Cokordo Pemecut. Diajak ke sana, dia berbicara dengan saya. Kita ke sini sebelum Cokordonya dimandikan, sebelum umat Islam di kampung datang, jangan saya dimandikan. Ini bahasanya. Beliau almarhum. Airnya supaya diberi dari orang Islam di Kepaon. Itu kata amanat orang tuanya. Nama Kepaon sendiri berasal dari kata ke dan paon. Dapur. Jadi pulangnya dari Puri Pemecutan itu ke sini ke kampung, mungkin membuat kampung waktu itu mungkin saya juga ada ceritanya itu. Yang dibuat dapur, makanya Kampung Islam Kepon ke dapur. Disebut Kepaon karena masyarakat Kampung Kepaon dulunya membangun dapur di pinggiran desa sehingga seluruh desa dikelilingi dapur. Masyarakat Kampung Islam Kepaon sebagian besar bermata pencaharian dalam bidang usaha dan jasa, seperti kusir dokar salah satunya. Pemirsa, sekarang Nadia sudah berada di depan Masjid Besar Al-Muhajirin, di mana Masjid Besar Al-Muhajirin ini memang masjid terbesar yang ada di Kampung Islam Kepaon. Dan disinilah kegiatan keagamaan dilangsungkan, seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini, sedang berlangsung kegiatan keagamaan. Masjid Besar Al-Muhajirin merupakan salah satu masjid yang tergolong masjid tua di Denpasar. Masjid ini didirikan pada tahun 1326 Hijriah, dan di sini saya berjumpa dengan salah satu pengurus Masjid Besar Al-Muhajirin, yaitu Bapak Haji Saiduddin. Nama masjid kita ini dulu awalnya namanya Masjid Jami Kepaon. Pada awal masuknya para pendatang ke Kepaon ini, ya sekitar abad ke-18 itu, tahun 1804 itu, mereka mendirikan langgar namanya, yang terdiri dari bahannya ya sebagaimana yang ada, misalnya bambu, kemudian atapnya dari sumi gitu. Bentuknya seperti apa yang ada musola atau masjid di Jawa, ada akulturasi dari pengaruh para wali gitu. Itu kemudian terjadi perbaikan terus menerus, kemudian totalnya kita bongkar pada gempa bumi Buleleng. Dari gempa bumi yang menghancurkan Buleleng itu, nah ini masjid ini sudah nggak bisa dipakai. Beliau bercerita, pada awalnya masjid ini hanya berukuran 12 kali 12 meter, dan awal pertama kali dibangun, masjid ini bernama Hamsul Mursalin yang berarti 5 sudut. Karena kehadiran kaum pendatang asal Madura, Bugis, Melayu, Palembang, dan penduduk asli Bali, terjadilah peralihan nama menjadi Masjid Besar Al-Muhajirin. Masjid ini mengalami beberapa kali renovasi dan berdiri megah seperti sekarang ini. Hanya sedikit tinggalan yang masih bisa kita jumpai saat ini. Beliau juga bercerita, salah satu tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini oleh masyarakat Kampung Islam Kepaon adalah tradisi Megibung. Megibung itu masih sampai sekarang itu dibudayakan, itu dalam rangka
kebersamaan biasanya itu pada Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kita makan bersama, ya tidak ada beban perasaan jijik lah gitu, pokoknya makannya bareng-bareng gitu dengan makannya yang tersedia itu gitu. Masih terus dikembangkan. Namun sayang, saat saya berkunjung ke kampung ini bukan di saat bulan Ramadan. Jadi, momen berharga itu tidak dapat saya saksikan. Menurut Bapak Haji Saiduddin, biasanya ketika mendengar suara azan maghrib, seluruh masyarakat akan datang dan berkumpul untuk buka bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu, baru tradisi megibung akan dilakukan. Tradisi megibung sendiri biasanya dilaksanakan setiap kali mereka menyelesaikan membaca 30 juz Al-Quran. Dalam tradisi megibung ini, hanya diikuti oleh kaum laki-laki saja. Sebelum megibung dimulai, warga akan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Setelah itu, nampan-nampan berisi nasi dan lauk pauk akan dibagikan. Warga pun makan secara bersama dalam satu kelompok dari nampan yang sama. Megibung berasal dari bahasa Bali yang berarti makan bersama dengan beberapa orang dalam satu nampan yang sama. Makanan yang tersaji saat megibung ini berisi nasi beserta lauk pauknya. Makna yang terkandung dalam acara tersebut adalah memupuk rasa persaudaraan dan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara sesama umat muslim di Kepaon. Sebelum saya meninggalkan kampung Islam Kepaon, saya sempat mampir ke salah satu warung di mana warung ini menjual jajanan tradisional Bali yaitu jajalaklak. Di sini, saya tidak hanya membeli, tapi juga ikut membuat jajanan tradisional ini. Kue laklak atau yang biasa disebut jajalaklak dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Jajalaklak berwarna putih dan ada pula yang berwarna hijau. Warna hijaunya berasal dari pewarnaan alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampurkan ke dalam adonan. Jajalaklak berbahan dasar tepung beras. Proses memasaknya dengan cara menuangkan adonan yang menjadi bahan utama jajalaklak ke atas cetakan. Cetakan menggunakan bahan dasar dari tanah liat dan dipanggang di atas api sedang, tidak membutuhkan waktu lama untuk matang. Setelah matang, jajalaklak akan berlubang-lubang di bagian permukaannya. Agar lebih nikmat, jajalaklak ditaburi kelapa parut dan tentunya sedikit gula merah. Pemirsa, perjalanan saya belum berakhir. Setelah ini, saya akan mengunjungi satu lagi kampung Islam yang terletak di selatan kota Denpasar. Masih banyak informasi yang akan saya sampaikan, jadi jangan kemana-mana.